Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum doa dimulai, tolong bajunya yang belum rapi dirapikan. Duduknya yang ngobrol dulu. Duduknya yang rapi. Silakan mengisi doa setelah kajian. Siapa? Ketua kelasnya siapa? Oscar. Silakan Oscar. Ada yang tahu sekarang pelajaran apa? Tidak ada yang tahu nggak? Memang sudah ada jadwalnya nggak? Sudah, sekarang kita belajar fikih. Belajar tentang makanan halal. Ada yang tahu tentang makanan halal itu apa? Apa saja? Jadi makan ya. Ini adalah dalil-dalil yang memperbolehkan makanan-makanan halal. Tolong siapa nasibah dibacakan ayat tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri makanan halal. Ciri-ciri makanan halal yaitu tidak dilarang dalam syariat. Jika Al-Quran dan hadis tidak melarangnya, maka makanan tersebut yaitu halal. Yang selanjutnya cara memperoleh tidak menyebut temannya, makanan yang makan, termasuk kawan temannya itu tidak boleh. Selanjutnya yaitu diolah dengan cara yang benar. Artinya tidak tercampur dengan benda haram, tidak menggunakan bahan najis dan tidak berkontaminasi zat berbahaya. Artinya tidak bercampur dengan haram yaitu sabun gitu kan. Tidak menggunakan bahan najis. Tahu kan bahan-bahan najis kan? Tidak menggunakan tidak tahu kan? Bahan najis itu kotoran cicak, kotoran tidak najis. Ada nggak itu? Kotoran cicak itu najis ya. Itu tidak boleh dicampurkan dengan makanan. Tidak boleh ya. Selanjutnya yaitu jika berupa hewan di seluruh Islam, penyembelihan harus menyebut nama Allah atau saluran pernapasan dan makanan dilakukan oleh orang Islam. Artinya ketika kita menyembelih itu kita harus menyebutkan nama Allah. Apakah boleh kita menyembelih tidak menyebutkan nama Allah? Ya, tidak boleh. Dan apakah boleh orang selain orang Islam itu menyembelih? Apakah boleh kita memakannya? Tidak boleh. Dan tumbuhan dan sayuran, buah-buahan, sayuran, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada yang hewan di air. Semua hewan laut itu halal seperti ikan, udang, cumi. Dan ada sebagian ulama itu mengatakan itu boleh dimakan atau tidak. Jadi sebaiknya kita mengambil yang tidak
menghindari dari dosa. Mengonsumsi makanan haram hukumnya dosa sehingga menjauhi ibadah kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membentuk akhlak yang baik. Jika kita makan makanan yang halal itu meningkatkan akhlak kita kepada guru kita, teman kita, orang tua kita. Nah, selanjutnya Bapak membagikan dua kelompok besar. Yang kelompok pertama yang ini, yang bagian cewek, yang kedua yang cowok. Nah, habis itu kalian berdiskusi apa yang Bapak sudah jelaskan tadi. Catat di buku kalian yang sudah Bapak bahas tadi. Sudah kan? Kamu telat, makanya kamu tidak tahu ya. Dan mulai, makanya jangan telat kamu. Bangun itu jam 6, bukan jam 7. Dalam kamar mandi itu. Kamu yang minjem jangan disini sendiri. Kamu kesini kamu. Lain lagi mau mandi ya. Tahu. Langsung jelaskan. Kami dari kelompok perempuan yang kami presentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pada hari ini. Kemudian makanan yang halal. Kemudian makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut syariat Islam. Itu dari Al-Quran atau hadis. Terus adapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang makanan halal. Jadi makanan halal itu adalah makanan yang boleh dikonsumsi, boleh dimakan, boleh diminum, itu adalah makanan halal. Nah, halal ini
Sampai sini ada yang tidak paham? Kamu paham tidak? Tidak paham? Nanti kita ajarkan ke teman-temannya ya. Hah? Kamu belum paham ya? Ya, pantas kamu belum paham karena kamu cepat. Besok jangan makan pelan lagi ya. Jadi, Bapak ada PR nih. Buat minggu depan. Tunjukkan, Bapak tidak akan memberi nilai. Sedikit dong, tidak banyak. Biar sambil latihan tangannya. Nah, dari ini mengajarkan bahwa kita harus memakan makanan yang halal dan thayyibah. Thayyibah itu adalah yang baik